Loh iya, tapi itu pentingnya komunikasi gitu. Apalagi kan kita ketemu orang dengan latar belakang yang berbeda. Nah, ketemu orang latar belakang berbeda, it's better to be diplomatic lah menurut saya. Karena kita nggak pernah tahu gitu. Orang yang paling senang belak-belakan juga menjadi decision maker itu menghilangkan tanggung jawab kita untuk bisa mempertanggungjawabkan keputusan, menjelaskan. Sama lah kayak kalau di sistem parlementer ya. Parlementer kayak di Inggris, di Kanada, ya itu Perdana Menteri kan ya harus siap berhadapan dengan oposisi. Jadi kan Mas Emil ya pasti sebenarnya punya sudut pandang dan punya pemikiran tertentu, tapi kadang kita harus menahan bahwa oke, kita tahu posisi kita di sini dan Nah itu dia, kita hidup harus harmoni. yes. Personal achievement itu tidak lebih penting daripada collective success gitu. Dan pada saat kita punya collective success, kita harus kemudian sadar bahwa tidak boleh ada dua matahari, ada satu, gitu jelas. Saya merasa bangga pada saat ide saya dihargai oleh pimpinan saya, oleh pemimpin saya. Saya tidak berbeda dengan masyarakat di Jawa Timur. Kita punya pemimpin yang sama, yaitu Bukoviva gitu pemimpinnya. Jadi dalam konteks ini saya merasa bahwa norma-norma itu gitu ya, atau istilahnya values itu tidak kontraproduktif dengan keinginan menjadi progresif gitu. Tapi gini lah, apakah kita merasa pada saat kita menyampaikan ide di sebuah forum, itu tujuannya tuh supaya idenya berhasil atau supaya kita kelihatan keren, kelihatan pinter? Itu beda banget saya. Ya. Kalau kita punya ketulusan bahwa ide ini baik, yang paling penting adalah bagaimana itu bisa berhasil. Gitu. Saya pengen flashback, saya nggak mau nyebut tokoh, tapi ada tokoh yang keren, progresif, hebat dan cukup lah di tingkat nasional. Tapi kemudian saya melihat ide-idenya ini kayak mental semua. Kenapa mental? Karena akhirnya kalau ini berhasil, ini keberhasilan dia, gitu. Nah itu yang agak susah. Karena apa? Untuk ide itu bisa sukses harus dapat collective support dan harus menjadi collective success. Nah maka saya menyebut ini seni dan seni ini membutuhkan tadi kebesaran hati. Lalu terus nanti gimana kalau orang lain yang ngeklaim kreditnya gitu kan gitu. Pertama gini, kalau atasan kita yang ngeklaim kredit itu hak dia, wong kita di atasan kita gitu. Saya pernah lah dulu di sebuah rapat saya bisik-bisik kepada atasan saya untuk kemudian beliau sampaikan di meja rapat. Dan atasan saya lalu menyampaikan, Pak saya ada masukan. Bukan Emil ada masukan, tapi apa kemudian karir saya mandek? Enggak kan gitu. Jadi saya rasa kita juga harus tahu menempatkan diri. Nah makanya justru saya ngerasa anak-anak muda menjadi muda atau berasal dari generasi tertentu bukan menjadi sebuah barrier. Nah tapi menarik kalau ada pertanyaan tadi, anak muda kemudian akan malas jadi progresif kalau idenya itu harus dihambat gitu ya. Di sini saya ngelihat bahwa inilah yang disebut managing Gen Z gitu. Pada saat Gen Z itu kemudian kehilangan ruang untuk berekspresi, kehilangan ruang untuk menyampaikan ide, ya dia akan shutdown moodnya, males ngasih input, begini-gini aja lah gitu. Nah ini juga jadi seni nih hari ini gitu bagi generasi yang lebih senior untuk harnessing, untuk memanen, untuk mengungkit mendongkrak kreativitas dari Gen Z. Nah jadi kalau suasana rapat itu terlalu formal, suasana rapat, dan saya ngerasakan betul kok di dalam birokrasi lagi diskusi mengenai isu-isu yang susah, big data, AI gitu-gitu, sama tim gitu. Nah itu saya seringkali duduk, kalau buat saya meeting itu ya brainstorming gitu. Artinya, nah kadang-kadang tuh selalu siap laksanakan, ya kan? Mohon izin. Iya gitu, dan apa yang saya sampaikan itu sebagai pimpinan rapat atau sebagai wakil gubernur itu tidak boleh di-challenge. Tidak boleh di-challenge. Kesannya kan gitu. Kalau Anda challenge tuh
nggak sopan gitu. Saya percaya ada cara untuk menyampaikan sesuatu tanpa kemudian mendiskreditkan seseorang yang lebih senior dari kita. Ada caranya. Nah, caranya tentu adalah ya menyampaikannya dengan ya dengan diplomatis. Ya di sini kemampuan komunikasi jadi penting gitu. Saya rasa maksudnya enggak Pak, kalau pengalaman saya nggak kayak gitu. Nah itu nggak bisa. Saya sih bisa digituin, tapi nggak semua orang bisa gitu ya. Karena saya tujuannya mancing, kadang saya paksa orang, saya challenge gitu. Karena misalnya saya bilang, ini nanti kita begini ya jalannya, nanti untuk big data itu langkah kita begini. Siapa? Tapi kan saya lihat mukanya siapnya nih, siap mukanya tuh nggak antusias nih. Enggak, kayaknya masih ragu Anda gitu. Oh, enggak Pak, siapa ini? Enggak, masih ragu. Apa sih? Coba ngomong aja. Apa? Jangan-jangan nanti ada yang nggak ini. Jangan sampai kita udah oke, toto di belakang beda. Nggak bisa gitu kan. Enggak Pak, sebenarnya kemarin kita udah ngelaksanain yang ini. Lah, kenapa nggak ngomong dari tadi? Saya bilang gitu. Nah, itu yang terjadi tuh di birokrasi. Ya, misalnya kita udah rapat nih 1 jam mau bikin komite ekonomi syariah. 1 jam lebih lah gitu. Saya kan bukan tipe orang yang juga begitu orang mengusulkan A langsung saya yain, saya harus cek dulu dan nanti saya usulkan, saya bedah dulu supaya saya paham ini urgent atau tidak. Setelah 1 jam, kemudian gimana ini ada masukan nggak? Maaf Pak, sebenarnya komitenya udah di SK kan gitu kan. Dan saya jadi pimpinan di komite itu juga gitu. Loh, 1 jam ngapain kita rapat ya? Saking takutnya dia ngasih tahu. Jadi itu kadang-kadang terjadi. Nah tapi tadi bagaimana kemudian kita menyampaikan kepada pimpinan di berbagai itu ada cara yang diplomatis. Misalnya mohon izin kalau boleh menyampaikan satu informasi tambahan yang mungkin bisa jadi pertimbangan gitu. Kami ingin ngerujuk ke misalnya pengalaman dari peristiwa X atau dari entity ini gitu kan. Nah ini izin kalau seperti ini mungkin juga ada opsi yang tadinya belum masuk pertimbangan bisa dipertimbangkan gitu. Nah itu menyampaikan seperti itu, ruwet bulet loh ya, tapi itu pentingnya komunikasi gitu. Apalagi kan kita ketemu orang dengan latar belakang yang berbeda. Nah ketemu orang latar belakang berbeda, it's better to be diplomatic lah menurut saya, karena kita nggak pernah tahu gitu. Orang yang paling senang belak-belakan juga pada ujungnya, tapi jangan bulet gini Pak, bisa setengah jam sendiri dia ngomong, nggak bisa ya. Tapi pasti ada lah pada saat kita punya niat, punya keinginan untuk menyampaikan sesuatu secara diplomatik, insya Allah ada jalan. Tapi memang kembali ke pimpinannya juga. Kalau pimpinannya yang model nggak mau disela sama sekali ya, mau diplomatik ya mau nggak ada gunanya. Sama aja gitu. Jadi ya kita ini akan bekerja dua arah lah. Pimpinannya juga punya keinginan tulus, rapat itu bukan sekedar arahan pimpinan, tapi memang ingin menyerap. Yang menyampaikan juga punya cara untuk menyampaikan itu tanpa kelihatan keminter, kira-kira gitu. Tapi ada nggak sih Mas yang Mas merasa selama 5 tahun ke belakang memimpin Jawa Timur sebagai wakil gubernur harusnya bisa lebih baik sih? Ada nggak? Ya nggak mungkin nggak ada lah. Tapi bukan karena itu bukan menjadi sesuatu untuk disesali ya. Karena kita bersyukur juga atas apa yang udah diraih dan itu kan kerja keras semua elemen gitu. Tapi nggak mungkin lah kalau kita melakukan sebuah evaluasi nggak ada ruang sama sekali untuk lebih baik gitu. Jadi ya, tapi sekali lagi saya rasa ini bersama dengan Bu Khofifah misalnya gitu ya. Ini kita akan wujudkan dalam sebuah prioritas ke depannya gitu. Oh misalnya, oke, sekarang kita ingin memaksimalkan misalnya program yang lebih jadi gitu. Program One Pesantren One Product ternyata impact-nya bagus loh. Tapi ternyata kemarin kita harusnya lebih fokus ke lembaga koperasi pondok pesantrennya. Jangan terlalu fokus kepada produknya doang gitu. Sehingga namanya dibikin jadi ekonomi pesantren kira-kira gitu. Nah ini sesuatu yang menurut saya ya kalau kita look back mungkin seandainya kita tahu lebih awal ya kita akan bisa kerjakan lebih baik gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu kita nggak punya semacam sebuah ego untuk nggak bisa, namanya kan OPOP, One Pesantren One Product, nggak boleh dua produknya gitu kan, jangan gitu juga kan gitu. Ya nggak apa-apa lah, ya udah kita namain ekonomi pesantren kan gitu kan. Ternyata yang lebih penting itu lembaga koperasi pondok pesantrennya itu dikelola dengan profesional, dia punya banyak cabang usahanya, dia bisa jadi agen bank,
dia bisa juga jualan bahan bakar, dia bisa ngelola minimart, dia juga bisa punya produk unggulan, why not gitu. Nah inilah yang kita sebut tadi, kita jangan terperangkap kepada pokoknya udah begini nggak boleh geser gitu. Sama Millennial Job Center juga banyak sekali penyesuaian yang kita dapat setelah dealing dengan mentor, dengan talenta. Ini bagusnya begini gitu. Itu yang kemudian kita rasakan gitu. Jadi kita butuh tadi pikiran yang terbuka untuk kemudian menyempurnakan program-program. Karena sebelum ke random question, tadi ada pertanyaan yang ingin ini Mas. Dari tadi nggak random ya? Belum random, ini lebih random nanti. Peranan berkomunikasi dalam ekosistem birokrasi, Mas Emil memang menjadi ibarat kata di perusahaan kan vice president ya Mas ya. Mungkin ya. Ya, jadi ada wakil, ada di atasnya lagi. Tapi kalau kita bicara konteks Partai Demokrat di Jawa Timur, Mas Emil menjadi orang nomor 1. Switch stylenya itu susah nggak Mas? Nah mungkin ini sini ya, menarik juga sih pertanyaannya. Jadi gini, pada saat kita menjadi decision maker, kita juga punya pilihan bagaimana cara kita ngelola gitu. Karena meskipun kita decision maker, nggak jarang juga kita akan memberikan sebuah basis kepada keputusan kita berdasarkan momentum yang lain, berdasarkan kekuatan yang lain gitu. Misalnya, saya berusaha untuk harus selalu bisa menjelaskan kenapa keputusan saya ambil. Nggak ya, pokoknya gue ketuanya lo nurut, nggak gitu. Jadi pada saat saya mengambil sebuah keputusan, seperti menentukan caleg kemarin gitu ya, kadang ada petahana yang mau nggak mau saya nggak kasih nomor urut 1 gitu. Nah keputusan itu saya ambil gitu. Kadang-kadang paling enak udah Bapilu, nanti bilang nggak tahu tuh Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu, dia tanggung jawab. Jadi saya panggil petahananya, saya ajak ngobrol, saya jelasin kenapa dia harus di nomor ini. Saya sampaikan ini pola pikir saya. Kadangkala manakala saya juga harus agak jujur menyampaikan sesuatu kepada yang bersangkutan, saya sampaikan tentu dengan cara yang baik gitu. Ya nggak berarti kemudian mulus-mulus aja semua, tapi saya merasa tenang manakala saya berani berhadapan. Kan sebenarnya repot waktu dan beresiko juga gitu kalau dia tiba-tiba malah tambah ngamuk. Tapi saya tetap merasa lebih bermartabat manakala kita menyampaikan. Dan saya selalu mengatakan selama saya bisa ada plus minusnya gitu loh. Tidak di nomor urut 1 juga ada plus minusnya gitu, karena ayo kita buka-bukaan lah. Kemarin kan sempat dipelintir seakan-akan itu masalah mahar, ada tarikan uang, nggak seperti itu. Berkampanye itu kan ada resources ya yang harus dikeluarkan gitu. Nah manakala kemudian ada calon kandidat dari nomor 1 sampai nomor 8, 9 atau 10 begitu ya. Kemudian kita tanya kepada mereka, bagaimana Anda akan berkampanye? Apakah kemudian harus uang? Enggak juga. Kita butuh mengawal suara di setiap TPS. Nggak apa-apa dia nggak punya uang, tapi saya punya pasukan militan, ini loh daftar namanya, silahkan di random sampling, dicek mereka akan siap di hari H. Gitu. Bisa, tapi ternyata kenyataannya ada yang bilang, udahlah Pak, ini memang membutuhkan logistik. Nah, siapa yang harus paling bertanggung jawab pada logistik? Kan kadang-kadang ya logikanya semua orang mengatakan ya tentunya yang dia menjadi pemegang nomor urut 1 misalnya, bisa sampaikan. Jadi ada pertimbangan ini. Jadi bukan kemudian siapa yang berani kasih lebih besar, enggak, ini bukan bidding. Loh saya juga ingin berkontribusi. Saya ingin menyediakan saksi, ini cara saya, ini pasukan saya. Nah ada yang bilang, nggak apa-apa gitu. Saya bisa. Jadi hal-hal yang tabu pun saya bahas dengan mengembalikan kepada prinsip. Yang nggak boleh kan adalah kayak lelang nomor gitu. Siapa yang ngasih lebih banyak, dia dapat nomor. Wah itu udah menurut saya itu hancurnya sebuah partai itu saat dia pragmatis kayak begitu. Gitu. Nah ini prinsip saya tadi. Jadi pada saat menjadi decision maker, kita tetap tidak boleh membypass pentingnya menjelaskan basis dari keputusan kita. Nah itu juga kepake dong pada saat kita bukan decision maker. Kita harus bisa menyuguhkan, ini loh dasarnya kenapa kita mengusulkan seperti ini. Kayak misalnya saya akan ngomong kepada petahana, 5 tahun lalu suaranya segini, kalau nggak ada calon di bawah Anda yang nyokong suara, nggak dapat kursi.
Nah sekarang calon itu udah nggak ada. Saya harus bawa calon baru. Calon baru ini nggak akan pernah mau nyalon kalau nggak di nomor 1. Nah, oke, tapi apa tadi? Tadi tentu dia punya tanggung jawab memobilisir resources dalam bentuk tenaga pasukan yang lebih besar daripada Anda. Plus minus ini saya paparin. Gitu. Jadi selama saya nggak merasa bahwa menjadi decision maker itu menghilangkan tanggung jawab kita untuk bisa mempertanggungjawabkan keputusan, menjelaskan. Sama lah kayak kalau di sistem parlementer ya. Parlementer kayak di Inggris, di Kanada, yaitu Perdana Menteri kan ya harus siap berhadapan dengan oposisi untuk menjelaskan, untuk di ini, atau kalau hearing di DPR kan gitu. Jadi kita harus selalu bisa mempertanggungjawabkan keputusan kita. Jadi di situ saya lihat justru ada benang merah. Apapun posisi kita number 1, number 2 gitu. Bahkan yang kadang-kadang sulit terjadi adalah memiliki orang yang bukan decision maker, tapi dia berpikir seakan-akan dia decision makernya. Jadi saya sering bicara dengan teman-teman di birokrasi gitu. Jangan hanya berpikir birokrasi, ibu ini juga politik gitu. Misalnya saya pernah dulu diberi kesempatan untuk ikut mengusulkan berapa kira-kira refocusing anggaran untuk COVID. Ya kan kami harus juga benchmarking berdasarkan kebutuhan, berdasarkan daerah-daerah lain fiskalnya gimana. Ya saya bandingkan Jakarta segini fiskalnya dia, APBD-nya segini, segini. Kita lakukan, oke, Jawa Timur seyogianya di level berapa, misalnya. Lalu ada yang bilang, pada saat di grup saya bilang, ini data-datanya, ada yang bilang, sebaiknya kita menganggarkan sesuai kebutuhan. Nah, saya kasih sesuai kebutuhan, berapa jumlah penduduk miskin yang terdampak, yang dirumahkan dari pekerjaan. Kita butuh 6 triliun. Nggak mungkin dong, 6 triliun di take off dari APBD kita. Makanya akhirnya dapat 2,4. Gitu. Dan itu saya diskusikan dengan Bu Khofifah. Gitu. Nah, tapi saya sampaikan pada teman-teman, tolong kalian pikirkan. Kita bisa aja kalau nggak mungkin 6T, ya udah 1,5 kayak 1,5. Tapi ada kepantasan. Publik akan juga membandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Ini bagian dari membangun political buy-in dari masyarakat. Gitu. Nah, jadi mari kita berempati kepada pimpinan kita. Sadari apa yang dia harus hadapi. Gitu. Itu juga. Jadi ada benang merahnya di situ antara mau jadi decision maker atau menjadi deputy, itu sama lah.